malam semuanya. Suara saya jelas, Mbak? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih atas waktunya. Cukup menarik pemaparan dari Mas Nurudin tentang simol dan kucing peradaban dan kucing peradaban gitu ya, kurang lebih. Meskipun saya terlambat barusan ikut gabungnya, tetapi ada beberapa catatan yang ingin saya eh, coba kemukakan di webinar kali ini. Mengenai tentang tradisi menyayangi kucing, yang saya pahami juga sebenarnya bukan hanya ada di cerita-cerita Mesir juga ya, di Indonesia pun kayaknya itu sejak migrasi Austronesia dari Formosa itu ke Indonesia itu lukisan-lukisan kucing itu sudah ada di gua-gua seperti zaman megalitikum itu, yang di gua-gua itu udah ada. Jadi tradisi tentang peran serta kucing dalam menemani manusia itu sudah ada di Indonesia pun. Bahkan folklornya yang ada di kita itu sekarang masih adalah sekitar orang yang masih mempercayai bahwa istilah orang Sunda bilangnya kucing dan nini antai itu ke bulan gitu kan. Itu artinya kesetiaan kucing itu sama sama majikannya itu sampai diantar ke bulan pun gitu kan. Artinya itu kan bentuknya adalah kesetia kawanan. Tapi ada hal yang menarik lagi, sebenarnya sih bukan hanya kucing saja. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi ke semua makhluknya gitu kan, mengasihi ke sesama manusia, semua ciptaannya, apalagi dalam bentuk hewan itu kan ada kaitannya dengan rantai makanan ekosistem gitu kan. Nah, bahkan ada satu lagi yang lebih, menurut pandangan saya itu yang lebih menarik, itu ketika sebuah kitab suci mengabadikan tentang seekor hewan, eh, kesetikawanan seekor hewan yang sampai dia itu tertidur selama kurang lebih 309 tahun gitu kan. Bahkan hewan tersebut dijamin sama Tuhan itu untuk ikut masuk surga karena kesetiaannya kepada majikannya. Nah, di situ kita dapat mengambil apa ya, hikmah, dapat mengambil hikmah bahwa bahasa betul tadi itu, bahasa Rumi itu, bahasa cinta itu, komunikasi yang dipakai adalah bahasa cinta menurut Rumi gitu kan. Betul, saya sepakat sekali. Dan keyakinan-keyakinan tentang peran serta hewan itu bukan hanya ada di Islam menurut saya. Di keyakinan-keyakinan lain pun kurang lebih sama. Misalkan saya ngambil contoh tentang dalam tradisi Sunda kuno itu ada yang namanya istilah Sangkuriang gitu kan. Ada Sangkuriang, kemudian ada Dayang Sumbi, kemudian ada satu lagi anjingnya itu namanya itu si Tumang gitu kan. Itu bentuk-bentuk relasi antara hubungan manusia dan hewan-hewan. Jadi di Indonesia pun ini udah ada, tinggal mudah-mudahan pesan-pesan Tuhan melalui hewan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kalau melihat aktivitas kucing sekarang pun saya sebenarnya geli juga ya. Kalau dulu kan kucing itu kan secara rantai makanan kan mengejar tikus. Kalau sekarang tikus yang ngejar kucing gitu kalau sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan gitu kan. Ini permasalahan-permasalahan seperti ini seperti gimana kan supaya peradaban itu nggak apa ya, nggak jadi paradoks gitu kan, yang rantai makanan tetap terjaga gitu kan. Bagaimana caranya gitu supaya hal itu bisa kembali lagi normal gitu kan. Terima kasih, itu aja Mbak. Terima kasih Kak Ivan. Silakan Sadurudin untuk ditanggapi. Ya, terima kasih atas komentarnya Pak Ivan. Jadi ya saya sepakat sekali ya. Jadi justru yang diinginkan oleh Simel misalkan kan adalah dialog peradaban ya. Basisnya kan kebudayaan, bukan politik atau ekonomi yang kadang fluktuatif, apalagi zaman itu ya. Itu berubah cepat sekali gitu kan. Sebentar aja mungkin tadinya dari blok barat itu kan, blok NATO itu tiba-tiba jadi blok Soviet itu kan. Nah itu kan itu, dan basisnya kan sangat instrumental sekali loh. Kalau di sini kan tadi apa ya namanya, kebudayaan sangat bertahan lama. Jadi Simel kan karena seorang orientalis dan dia kajiannya banyak tentang Timur Tengah dan lain-lain, ya dia sorotannya tentang itu, tentang misalkan tentang kucing, dia lihat dari misalkan
melihat dari mulai Mesir kuno hingga Mesir modern itu terus ada kontinuitas. Jadi intinya apa, bahwa di Mesir kuno kan apa namanya agama juga lain gitu kan, agama era Mesir kuno, Fir'aun dan lain-lain, tadi banyak dewa, tadi Islam juga beda, tapi kemudian dalam kultur ini dia sama, jadi dia apa namanya ada kontinuitas. Tadi kalau dikatakan dalam peradaban lain juga ada, ya justru itu menjadi penting ya. Jadi kita juga bisa belajar dari berbagai peradaban yang ada, dan saling belajar itu penting. Jadi misalkan tadi dijelaskan oleh Pak Ivan tadi, ada gua-gua di situ dijelaskan ada gambaran tentang relasi manusia dan hewan, relasi manusia dan kucing bahkan ada gitu kan. Termasuk juga tadi ada ungkapan bahwa kesetiaan kucing sama majikannya diantar ke bulan pun. Itu artinya apa? Bahwa memang pada dasarnya manusia itu punya sisi tadi untuk, kalau dalam bahasanya Arne Naes tadi, dia bisa mengaktualisasikan dirinya dalam arti yang luas ya. Dia justru dengan berelasi dengan sesama, dengan hewan begitu, dengan kucing, dengan anjing atau dengan hewan apapun begitu kan, yang lebih luas lagi, dia justru bisa mengaktualisasikan dirinya menjadi lebih lebih baik, lebih sempurna kan, semacam itu, menjadi lebih manusiawi. Sehingga justru itulah yang kebudayaan-kebudayaan tadi ya, yang di berbagai peradaban ada dan kemudian masih survive sampai sekarang hari ini, kan juga membuktikan itu, bahwa tahanan budaya itu ya, dengan yang model lain semacam itu. Jadi justru yang harus saya sepakat ya tadi, itu yang harus digali, disosialisasikan semacam itu. Nah, apakah di era modern ini semacam itu banyak berubah? Mungkin ada banyak hal yang bisa kita katakan berubah, baik yang positif ataupun negatif. Jadi misalkan tadi dikatakan kucing mungkin zaman sekarang untuk nangkap tikus saja sulit mungkin, karena mereka mungkin sudah terbiasa dikasih makanan enak begitu ya. Ya mungkin jenis kucing seperti yang betul-betul rumahan begitu ya, dia tidak dikasihkan di luar begitu, memang cenderungnya seperti itu. Jadi dia lebih suka makanan dari manusia dan lain-lain. Tapi yang menarik juga saya melihat kan, misalkan salah satu yang membuat booming kucing itu kan salah satu dulu dengan Persia ya, kucing Persia yang dulunya banyak itu. Ya, kadang-kadang sekarang mereka sudah campur ya dengan kucing tanda kutip, kucing kampung, kucing liar begitu, sehingga dan banyak juga kucing Persia misalnya yang dilepas di jalanan itu kayaknya nalus. Ini ya yang sebagian saya lihat ya, mungkin yang tidak seperti juga ada, mereka bisa ini ya, bisa menjadi tanda kutip agak liar kembali. Jadi mungkin ya di sini yang harus harus ditekankan lah soal proporsionalitas itu ya. Kita menyediakan tadi misalkan kalau di Mesir tadi kan dicontohkan Simel, ada ruangan kayak tempat terbuka publik begitu, di situ dikasih makan kucing liar gitu kan. Jadi sehingga mereka bisa mendapatkan tempat yang nyaman. Sebenarnya nggak hanya kucing ya, tapi Simel memang pembahasan tentang kucing, misalkan juga burung disediakan, kalau nggak salah ada pembahasan yang lain, misalkan disediakan tempat untuk minum, itu kan mereka menjadi punya ruang untuk hidup semacam itu. Jadi mungkin lebih luas daripada kucing rumahan, tapi juga kucing secara umum ya, sehingga mereka menjadi tidak sepenuhnya ya kucing rumahan. Saya pikir juga nggak masalah ya. Jadi maksudnya ada yang benar-benar cuma bisa di rumah saja begitu, tapi yang kucing yang lain tadi, yang ibaratnya dia lebih liar tadi, itu juga bisa tetap eksis begitu kan, macam itu. Dan saya melihat kalau soal apakah tentang kecintaan terhadap kucing ini juga semakin tumbuh ya. Mungkin khususnya kalau kita melihat dari pertumbuhan tadi di chat juga ada tentang toko-toko makanan hewan semacam itu, mungkin dulu belum terlalu banyak, sekarang mungkin lebih banyak lagi. Itu kan menunjukkan ada perubahan juga di dalam budaya ini yang lebih positif ya. Mungkin tadi sudah ada sejak masa lalu di berbagai kebudayaan dan lain-lain, tapi kan tadi ya saya katakan di era modern banyak yang tergerus oleh logika instrumental, jadi
serba memandang sesuatu itu dingin lah. Jangankan tadi sesama hewan, sama manusia juga gitu kok. Nah, kalau kata Rumi itu karena defisit cinta gitu kan. Jadi kalau menurut Rumi itu begini, alam semesta ini tanpa cinta itu jadinya mati, berhenti bergerak dan membeku. Membeku itu jadi es, kan dingin gitu kan. Makanya ya relasinya jadi dingin semua. Jadi sama orang lain tadi di chat juga ada yang bilang tabrak, nggak peduli lah, buang aja gitu kan, atau mau nabrak orang sama nabrak binatang sama aja gitu kan, nggak peduli, nabrak orang juga ditinggal. Nah, itu sangat dingin sekali, nggak punya keintiman sama sekali. Jadi kalau saya memandang bahwa Loren dan juga Simal itu sini mengajak bahwa cinta harus ditumbuhkan terus menerus sehingga kehangatan itu bisa semakin dipupuk gitu kan, sehingga dari yang kecil, kucing kan itu kan sangat simpel loh sebenarnya, kita dari mulai menyayangi hewan kita mulai nanti makin besar sehingga kalau saya memandang bahwa bagi Simel adalah peradaban, dialog peradaban ujung-ujungnya adalah peradaban menjadikan peradaban penuh cinta tadi, baik pada hewan, baik pada manusia dan lain-lain. Itu bisa dimulai dengan hal yang sangat kecil tapi juga sangat fundamental karena kan menyentuh budaya. Kalau kadang-kadang menyentuh ekonomi sama politik, ya tadi hanya untung-untungan, hanya short term gitu ya, sangat kalkulatif. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya tanggapi. Kalau ada yang masih kurang tadi, mungkin mohon maaf ya. Boleh mana, Mak? Menangkap. Ya, boleh. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, kalau lihat kejadian sekarang, kayaknya itu Eropa Barat, Ukraina, Amerika, Inggris gitu kan, harus banyak belajar ya ke kucing kayaknya itu. Cinta kasih dengan kucing gitu kan. Kayaknya orang-orang yang suka perang itu kayaknya nggak pernah belajar gitu hubungan relasi antara manusia dan hewan, apalagi manusia dan manusia gitu. Kayaknya kalau ajaran cintanya Rumi itu bisa dipahami oleh para pelaku-pelaku kekerasan gitu, kayaknya itu nggak ada perang-perang lagi di dunia ini. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ivan. Jadi mungkin tadi ya kalau kita berkaca pada khususnya Simel ya. Simel itu kan orang Jerman. Dia hidup di era Nazi, ya kan? Sempat hidup. Dan di era Perang Dingin. Perang Dingin itu Jerman dibagi dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Jadi politik ekonomi pada waktu itu kan sangat fragmentasinya keras sekali. Bahkan waktu itu kan ancaman perang nuklir ya. Jadi menurut saya dengan Simel tadi memulai dialog peradaban berbasis budaya tadi adalah cara dia untuk ya tadi kita perlu solusi yang lain lah gitu, tidak hanya bisa mengandalkan tadi dengan logika. Kalau dalam logika hubungan internasional yang berbasisnya realisme kan kuat-kuatan. Kalau saya punya nuklir, kalau kamu punya nuklir, saya punya nuklir, sehingga kan nggak jadi perang. Tapi kan warga yang ketakutan kalau siapa yang duluan meluncurkan. Kalau ini dia ingin justru metas kebun macam itu dengan membangun tadi misalnya salah satunya adalah majalah Fikrun Wafan. Jadi justru dengan kita membangun relasi dengan cara yang lain itu mungkin lebih langgeng dan lebih tidak berbasis pada ketakutan, berbasis pada supremasi kekuasaan dan lain-lain, tapi berbasisnya pada kalau meminjam bahasanya Gadamer itu ya vision of horizon. Jadi kalau cakrawala kita wah ternyata Jerman dan Mesir mungkin punya kesamaan gitu kan, apalagi mungkin Jerman sekarang, kita sama-sama mencintai binatang gitu kan, ini bisa berbagi sharing dong gitu kan. Tadi apalagi misalkan tadi ternyata di Indonesia ada kisah yang lain lagi, kita bisa saling belajar dong. Nah itu kan itu dialog dalam arti yang lain dan basisnya ya tadi menurut saya spirit cintanya lebih kuat dibandingkan dengan yang tadi dialog berbasis politik atau ekonomi dalam arti yang ini ya sempit ya, bukan dalam arti politik atau ekonomi yang luas ya. Karena kalau menurut Aristoteles ekonomi artinya itu seni bertahan. Jadi ini dan etik juga ada kan, beda dengan ekonomi. Wah, entah saya banjir produkmu. Tanggapan dari saya Pak Ivan, terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau melihat di era digital saat ini ya, cara
apa ya, masyarakat itu mencintai hewan atau memelihara kesejahteraan hewan, terutama kucing yang kita sedang bahas pada malam hari ini tuh, saya sebagai pengguna TikTok juga gitu, user TikTok juga, saya sering melihat gitu ya di TikTok banyak sekali, saya bisa katakan banyak sekali karena seringkali bukan karena algoritma gitu, jadi dipertemukan oleh algoritma yang enggak juga sebetulnya gitu. Jadi banyak sekali kisah-kisah pecinta kucing yang memiliki shelternya itu cukup besar, dan sudah ternyata TikTok itu dibawa dari YouTube channel sudah lama, dan mereka mencoba sarana lain seperti TikTok gitu, mencoba menggaungkan bahwa penting untuk memelihara kesejahteraan kucing begitu. Dan ini suatu bentuk yang apa ya, ini suatu lompatan juga menurut saya, bagaimana kita bisa mengapresiasi ciptaan Tuhan, ya terutama kucing yang kita bahas pada malam hari. Dan sebelum kami mengundang para penanya berikutnya, terutama yang kami lihat di kolom chat itu tadi ada salah satu penanya di sana, kami ingin mengundang para sahabat untuk mengikuti salah satu apa ya, kelompok atau komunitas dari Circus Indonesia juga, namanya Pelatan Academy, di mana program besar dari Pelatan Academy adalah filosofi revival, dan khusus untuk bulan ini ya, bulan ini di akhir Mei, itu di tanggal 23 sampai 25 Mei, hari Senin sampai Rabu, jadi 3 hari berturut-turut kita akan membahas mengenai pemikiran dari guru besar agama Buddha, yaitu Siddhartha Gautama, kemudian Nagarjuna, dan Bodhidharma, yang akan diampu oleh Bung Reza, ya, panggilan akrabnya seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih sahabat kalian, kalau ingin mendaftar bisa hubungi Minty di nomor 08886193 seperti yang telah kami bagikan juga di kolom chat. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ke penanya berikutnya tadi yang sudah menyampaikan secara tertulis, tapi mungkin bisa disampaikan secara live saja atau secara lisan ke Bung Nuruddin mungkin ya, Pak Saleh Mude. Pak Saleh mungkin masih standby di tempat. Boleh Mbak. Ya, baik. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Teresa, Pak Nuruddin. Saya di Kota Hartford, Connecticut. Menarik sekali, dan saya hanya kenal Anime Shumel itu adalah seorang sufi pencinta Rumi, dan waktu dia datang ke Indonesia itu tahun 2000-an, saya termasuk fasilitator bersama kelompok Mizan. Nah, pada saat itu saya bergabung di Mizan, dan Profesor Mulyadi Kartanegara sebagai interpreternya. Tapi yang menarik adalah pembahasannya Pak Nuruddin. Saya sendiri belum pernah membaca kisah-kisah yang diungkapkan Animeri atau Shumel itu yang berkaitan dengan kucing. Nah, saya malah beruntung bisa ikut pada malam ini waktu Indonesia. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, ya, artinya tadi udah dibahas sedikit bahwa di dalam masjid itu atau di dalam rumah ibadah itu kucing itu ditunjukkan gambar-gambarnya Pak Nuruddin. Ada beberapa momen itu kucing mendapat istilahnya mendapat perhatian, mendapat pelayanan pada orang-orang yang menyayangi. Tapi yang saya ingin, kalau misalnya kisah seekor anjing yang menyelamatkan seseorang itu kan ada di dalam kitab suci Al-Quran misalnya. Nah, saya kepingin tahu apakah ada ayat atau ada hadis yang lebih betul-betul katakanlah bersentuhan dengan kucing itu, yang hasil pembacaannya Pak Nuruddin itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang menarik itu di Amerika ini, itu saya pernah membaca semester lalu, kebetulan saya ambil namanya kelasnya itu adalah American Realities
fakta-fakta keberagaman orang Amerika yang melahirkan kelompok yang namanya kelompok Denones itu, kelompok yang sudah mirip dengan ateis atau agnostik itu, adalah orang-orang yang memiliki 3 kecenderungan. Nah, 3 kecenderungan itu dan dia merasa dirinya juga dekat dengan katakanlah dia merasa dirinya dekat dengan sesama, dekat dengan binatang, dekat dengan teman-temannya. Nah, ini satu di antaranya itu adalah yang saya bilang tadi, dia merasa dirinya lebih ada kepuasan spiritual ketika mereka dekat dengan binatang piaraannya. Tentu binatang piaraan di sini ada 2, yang paling dominan di sini saya lihat anjing dengan kucing. Nah, saya kira ini ada artinya ada relevannya ketika mau dilihat bahwa ada relevannya dengan katakanlah pembahasannya Pak Nuruddin, pentingnya hubungan relasi yang bagus antara kita manusia dengan mungkin selama ini dengan alam kan sudah sering kita dengar kajian-kajian ekologi, tapi kajian-kajian dengan misalnya mungkin zoologi dengan binatang ini yang masih kurang. Nah, terakhir sekali lagi bahwa saya kira mungkin nanti akan berkembang dengan sendirinya. Pak Nuruddin sendiri menginspirasi saya bagaimana dengan sendiri mengkaji hubungan misalnya mungkin binatang lain dengan religiusitas kita dengan binatang lain setelah misalnya kucing hari ini. Oke, terima kasih Mbak Teresa. Terima kasih Pak. Silakan Bung Nuruddin untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Saleh atas komentarnya. Ya, menarik sekali ya Pak Saleh. Tadi disebutkan soal Animari Simal ke Indonesia, jenengan yang menjadi fasilitatornya. Ya, jadi memang ya aspek soal animarisme, soal hewan itu memang kita sorot ya, karena bahkan karya-karya ya Mizan tuh banyak menerjemahkan karyanya, itu kan lebih banyak karya soal dia berbicara tentang Rumi ya, khususnya Rumi sama saya nggak tahu itu terjemahan Mizan bukan ya, yang Muhammad Iqbal itu, tapi banyak tentang soal itu. Jadi sebenarnya menurut saya itu hal yang penting juga ya, maksudnya sisi-sisi lain dari kesarsanaan Simel tentang binatang tadi juga perlu untuk diungkap, karena itu membuktikan bahwa ya kajiannya luas gitu kan. Nah, tadi itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan yang saya tangkap tadi tentang di Amerika kemudian orang punya kesadaran yang bahkan di kalangan yang non religius atau gitu sekalipun yang dekat dengan hewan dan lain-lain. Ya mungkin tadi ya seperti sosoknya Loren itu kan orang Amerika, dia di California ya, dan dia dekat juga dengan anjing dan kucing. Jadi ya kalau mungkin dikatakan ya sebenarnya manusia punya potensi kan, tadi kan manusia kan bisa mengaktualisasi diri. Jadi setiap manusia sebenarnya punya potensi untuk berkembang dengan atau tanpa binatang atau entitas lainnya. Jadi kalau yang model tadi ya, sebentar bisa saya share. Iya. Kalau kata Arne Naes tadi kan kita bisa melakukan realisasi diri dengan kapital S ya. Jadi yang T3 tadi, kita sebagai komunitas di bumi ini kita bisa mengaktualisasikan dengan itu. Dan kalau menurut Arne Naes ini yang sebenarnya yang paling ideal, karena justru binatang misalkan dengan kita tuh justru punya simbiosis mutualisme yang tinggi. Jadi kita seakan-akan memberi pada binatang tapi hasilnya juga kembali pada kita. Tapi kan ada model yang lebih realisasi yang modelnya cuman kalau bahasanya Nice itu S-nya self realization-nya S-nya kecil, jadi cuman kita sebagai umat manusia begitu kan. Jadi realisasinya ya bisa juga, tapi ya dia memang menihilkan bagian-bagian yang lain ya dari kehidupan di bumi. Nah, sementara
itu kan sebenarnya adalah pilihan, atau yang lebih lebih parah lagi ini yang ego realization hanya I, jadi yang penting saya itu kan bisa juga kita berkembang seperti itu kan pilihan. Nah, kalau menurut Nice, yang ekologis yang sebenarnya dibutuhkan peradaban ke depan ya yang tiga, yang ekosofi yang ketiga itu. Jadi kalau tadi ada perkembangan tadi di situ di Amerika dan lain, ya itu sebenarnya potensi manusia juga bisa ke situ, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa kanan kiri atau tengah gitu kan. Jadi kita tinggal milih yang mana. Tapi kalau Nice kan seorang dikenal dengan idenya deep ekologi ya, dia mengatakan bahwa peradaban kita kalau mau survive ya harus milih yang T3 gitu kan, ekosofi T3. Karena kenapa? Kalau kita tidak seimbang itu kan ya bumi juga nggak punya juga punya limitasi gitu kan, punya daya dukung yang nggak bisa semacam itu, nggak bisa melebihi dari kerakusan. Misalkan kerakusan, kalau ini kan sangat rakus sekali ya. Jadi yang penting aku, yang lain yang nggak peduli lah, harus dingin sekali semua, relasinya sangat dingin, bahkan pada sama manusia juga seperti itu, sama makhluk yang lain pada alam juga sama seperti itu. Jadi bagi saya ya semua orang punya potensi ini, dan kemudian dia mau mengaktualisasikan yang mana. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi pembahasan Simmel dan Loren, tadi kan Loren mengatakan di bagian pembukaan bukunya bahwa mulai dari hewan-hewan yang rumahan kita itu adalah our link with the wild. Jadi kita bisa pertama kali dengan berrelasi dengan itu kan karena paling dekat dengan kita. Kita cintanya, kalau saya menggunakan bahasanya Rumi, cintanya makin lama makin bisa ditumbuhkan, makin besar. Kayak kita nyirami tanaman itu kan pertama kali bibit muncul kan nggak mungkin tiba-tiba langsung besar. Itu kita mulai dari sini, kita mulai lagi diasah. Jadi bagi saya ya itu bagian dari cara Simmel misalkan atau Loren untuk mengajak kita mulai dari yang sehari-hari dulu, semacam itu. Nah, tadi yang ketiga tadi pertanyaannya tentang di dalam Quran atau hadis tentang kucing gitu kan. Salah satu yang paling banyak dikenal adalah tentang hadis tentang ini ya, tentang perempuan yang mengikat kucingnya. Jadi kan ada sama-sama perempuan, yang anjing sama kucing itu sama. Jadi yang satu perempuan yang dia memberikan minum pada anjing yang kehausan, kemudian dengan itu dia mendapat surga kan gitu. Sementara kalau kucing itu juga sama, juga perempuan itu kisahnya. Jadi dia itu mengurung kucing tapi jadi gini. Jadi dia mengurung tapi tidak memberikannya makan, dan dia juga tidak melepaskannya. Jadi dirantai gitu, dikasihkan di rumah gitu kan. Kalau dia ngasih makan oke, nggak ngasih makan nggak dilepaskan. Jadi kan kucingnya mau nyari juga nggak bisa, mati kan gitu, sehingga dia dimasukkan neraka gitu kan. Jadi itu antara surga dan neraka. Jadi di situ kalau dari hadis itu mengatakan bahwa itu juga bukan perkara yang remeh gitu loh, dianggap itu kan cuma binatang loh. Makanya tadi kalau dalam kisah Sufi segala yang dikutip Simmel tadi, jadi kira-kira itu juga semacam itu. Ada orang yang dikisahkan seorang Sufi gitu, dia berbicara kepada orang lain di dalam mimpi bahwa dirinya itu bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan itu karena dia melakukan kebaikan. Jadi dia ada kucing yang kedinginan, mungkin hampir mati ya, karena kalau nggak ditolong begitu ya, salju turun deras itu menggigil anak kucing lagi gitu kan. Nah, ketika dia meletakkan di bawah mantel Anda, berarti kan dia menolong hewan, dan kemudian itu satu pahala yang sangat besar sekali. Jadi ini kan kisahnya semacam itu. Jadi kalau tadi hadis, ada hadis yang semacam itu. Jadi Simmel tidak hanya mengutip dari dari sumber kitab suci gitu kan, tapi dia juga dasarnya misalkan dari cerita rakyat, dari fikih, jadi menunjukkan bahwa kulturnya itu luas gitu. Misalkan seperti fikih kan dia hewan yang suci ya, dia tidak perlu dibersihkan kalau habis, kalau dipakai. Nah, mungkin juga saya menanggapi yang terakhir tadi terkait dengan masalah hewan, ya kan? Maksimal tadi ya. Ini kan kucing, tentang karya tentang
kucing oriental. Jadi secara kalau hewan secara lebih luas, Animalissimel punya buku yang lain. Jadi tentang Animal Kingdom. Jadi dia mengulas hewan-hewan yang lain. Cuman saya sendiri belum baca buku ini secara lengkap sehingga saya nggak tahu hewan apa saja yang dibahas di sana. Tapi dia di sini Animalissimel melihat binatang-binatang yang disebutkan dalam tradisi Islam. Itu kira-kira semacam itu. Jadi hewan yang lain ada. Tapi untuk membahasnya isinya apa saya sendiri belum bacanya selalu sangat secara detail sehingga saya nggak bisa memberikan. Tapi misalkan saya pikir seperti burung segala juga pasti akan disinggung karena itu sangat sentral misalkan dalam karya-karya Fariduddin Attar dan lain-lain pasti ada. Jadi mungkin itu tanggapan saya, Pak Saleh. Terima kasih. Ya, mungkin ya saya. Mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara yang sudah hadir pada acara kali ini. Ya, ini saya pikir semacam sharing saja, bukan satu materi yang berat. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan adalah ya bahwa relasi kita dengan kucing atau mungkin hewan-hewan lain yang secara umum itu adalah satu hal yang patut untuk terus dikembangkan ya. Mungkin kita melihat kadang-kadang mungkin di Instagram atau yang lain-lain misalnya mengatakan banyak hewan bahkan yang di kebun binatang misalnya begitu yang mereka karena pengunjung menurun begitu kan, jadi sehingga kebutuhan makanan mereka juga terganggu. Nah ini kita mungkin bisa belajar juga dari Mesir ya, Mesir kuno itu kan, era zaman Firaun gitu kan, bahwa di era paceklik sekalipun mereka masih tetap memikirkan hewan begitu kan, dalam hal ini kucing. Jadi misalkan kita juga pada saat yang sama kan, kita pandemi juga ya, kita berpikir juga tentang manusia, tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, kita juga harus berpikir yang lain semacam itu kan, itu mereka juga butuh untuk perhatian kita. Dan kalau kita melihat dari Arne Nice gitu kan, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya ketika kita membangun relasi yang intim atau kita bisa katakan relasi yang berbasis cinta tadi pada hewan-hewan tadi, itu sebenarnya bukan suatu hal yang kemudian membuat kita tuh menurun ya sebagai manusia. Wah, aku kebutuhan saya jadi semakin berat harus mengurus semacam itu, bukan. Jadi justru itu adalah bagian dari aktualisasi kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia bisa semakin teraktualisasi ya istilahnya. Kita bisa semakin menjadi manusia justru dengan relasi itu. Jadi kita sendiri justru ditolong tanda kutip ya dengan relasi dengan hewan-hewan semacam itu. Ya saling simbiosis mutualisme lah kalau mungkin bahasa mudahnya. Ya mungkin juga yang terakhir sebenarnya tadi saya ingin menjawab yang di chat, banyak yang di chat, kenapa sekarang juga kucing juga banyak berubah. Mungkin kita juga bisa berkaca kembali lagi ya tadi dengan kisahnya Simmel tentang Mesir kuno. Antara ruang privat sama ruang publik, di sini sekarang ruang publik kita tidak ramah terhadap hewan-hewan termasuk kucing. Bahkan jangankan pada kucing, sama manusia juga nggak ramah. Berjalan kaki misalkan mau jalan aja luas begitu kan, semacam itu. Sehingga kucing dan binatang-binatang harus ditarik ke ranah yang privat. Kemudian mereka kan hanya diam di ruang itu, asing kan dengan tiba-tiba ada tikus ngapain gitu kan. Tapi yang harus kita pikirkan mungkin ya, dengan kita mengrefleksi dari kisah dari era Mesir dari mulai kuno hingga sekarang, di ruang publik dan ruang privat kira-kira kita harus menyediakan space, bukan hanya untuk manusia, tapi juga space untuk hewan untuk hidup gitu kan. Sehingga tadi misalkan burung dikasih minuman sehingga kalau mereka kehausan mereka bisa minum. Kucing atau binatang-binatang lain disediakan space yang mencukupi begitu sehingga mereka hidup juga bisa di ruang publik. Nah sehingga mungkin dengan itu ya tadi ekosistem tadi yang dikatakan bisa lebih balance tadi. Kucing tidak lagi nangkap tikus ya mungkin salah satunya karena memang juga berubah ekosistemnya. Mereka jadi nggak, ini apa ya itu kan. Jadi mungkin di situ ya. Jadi itulah mungkin bagian dari membangun peradaban yang lebih
lebih apa namanya lebih ekologis atau mungkin peradaban berbasis cinta tadi ya, Mas. Kita bangun yang lebih intim. Jadi mungkin itu ya apa namanya poin dari saya. Jadi Simel dan Loren mengajak kita untuk menumbuhkan kembali cinta kita, karena peradaban itu fondasinya adalah cinta ya, sehingga semakin banyak cinta kita, peradaban akan semakin bergerak. Kalau bahasa Rumi, dengan cinta peradaban akan mencapai pada perfeksinya atau kesempurnaannya. Cinta di sini maksudnya cinta ilahiyah ya, jadi cinta yang bukan cinta yang sementara. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.